Selamat sore para pastor, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang telah dibaptis, dipanggil, diutus Kristus menjadi saksi terang dan belas kasih Allah di tengah dunia. Menjadi saksi Kristus sudah seharusnya kita memiliki iman yang kokoh, kuat, dan berakar dalam sabda Allah. Berawal dalam proses berakar itulah seorang saksi atau misionaris bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus dan menghadirkan terang Kristus dalam seluruh panggilan hidupnya. Dengan demikian, ia semakin dimampukan untuk memancarkan terang dan belas kasih Allah. Ia berani membangun kolaborasi untuk menghidupi nilai-nilai misioner dalam hidupnya dan bertanggung jawab serta berkomitmen dalam pewartaan nilai-nilai Injil. Dalam pewartaan nilai-nilai Injil, seorang saksi dan misionaris Kristus mesti melangkah sampai menjangkau saudara-saudari kita yang terpinggirkan, mereka yang miskin dan yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Dari sanalah seorang saksi atau misionaris membangun cinta kasih dengan Allah dalam diri sesamanya. Apapun situasi yang dihadapi, sang misionaris dituntut untuk hidup dalam semangat belas kasih Allah. Saudara-saudari, kita sebagai keluarga besar Santo Arnoldus Jansen, hari ini kita semua diundang, utamanya para provinsial SPD dan SSPS Indo-Leste dan peserta pertemuan ini untuk mendalami tema menjadi saksi terang dan belas kasih. Kita berdoa bersama dalam perayaan Ekaristi ini dan mendukung seluruh proses pertemuan ini agar lancar dan berhasil baik. Semoga doa Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Renaldanes, Beata Maria Helena Stolenweg, dan Beata Josefa Hendrina Stemans menyertai pertemuan para provinsial SPD dan SSPS Indo-Timor Leste yang berlangsung selama beberapa hari ke depan. Semoga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil bersama dalam pertemuan ini berguna untuk kepentingan karya misioner dan menginspirasi serta mendorong setiap anggota agar berani menjadi saksi terang dan belas kasih di tengah kehidupan bersama. Sekarang, marilah kita berdiri mengangkat hati untuk memuji Tuhan dengan nyanyian dan tarian pembuka. Tariku
dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi ini kita berkumpul di sini. Kita hendak memahami semangat misioner kita. Kita mau membawa terang kebangkitan yang mengalahkan kematian, terang Kristus sendiri kepada sesama kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup kepada manusia. Kita juga mau memberi kesaksian tentang Allah yang kita imani, Allah yang adalah compassion, yang adalah belas kasih. Kita mau ikut menderita berbagi penderitaan dengan sama saudara kita dan saudara kita yang menderita. Pada perayaan ini juga kita mohon dalam Roh Kudus, kita berdoa sungguh-sungguh untuk menyertai para ofisial regional, saudara-saudara kita yang mengurus pusat spiritualitas Awajansen dan juga di tingkat internasional, supaya Roh Tuhan sendiri yang menuntut pertemuan ini, agar apa yang terjadi, apa yang dijalankan sungguh sejalan dengan kehendak Allah sendiri. Mari pada awal perayaan ini kita menyesali kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan Raya, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita memohon belas kasihan dan kerahiman Allah dalam lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Dan menghantar kita hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji dan memuliakan Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Kami
Ya Allah, dalam kebangkitan Putra-Mu, Engkau menjamin keselamatan bagi kami semua. Kami bersyukur karena Engkau menyatukan kami dalam uraian keselamatan ini. Semoga kami semakin teguh dalam iman dan berakar dalam sabda Putra-Mu, sehingga menjadi saksi terang serta belas kasih-Mu di tengah kehidupan bersama. Utuslah terang Roh Kudus-Mu agar menyertai kami dalam seluruh proses pertemuan ini. Semoga umat beriman menemui jalan keselamatan-Mu dan bebas dari segala dosa dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga dia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang saya kasih, kalau kita lihat tema pertemuan kita ini ada dua hal yang mau ditekankan, memberi kesaksian tentang Allah itu sendiri, dan yang kedua tema tentang belas kasih, tentang compassion. Kalau pada kesempatan ini kita merefleksikan dua hal sekaligus, nanti menjadi terang sebagai sesuatu yang benar. Karena itu, pada masa pembukaan ini saya mengajak kita untuk merefleksikan imperatif perintah yang kita dengar dalam Injil tadi. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lalu pada penutupan baru kita refleksikan tema yang satu tadi. Dari sejarah singkat, baik SPD maupun SSPS, kita tahu bahwa keluarga Santo Albert Jansen adalah keluarga berdoa. Mereka juga hidup dari firman Allah. Teks Injil Yohanes bab 1 ayat 1-18 itu menjadi teks kunci yang dibacakan, didoakan dalam rumah tersebut. Benar tidak bisa ingat dulu waktu kami bisa ceritakan bahwa kalau ada hewan yang sakit, mereka doa di rumah menggunakan teks ini. Tapi intinya maksudnya baik. Kebiasaan membaca kitab suci dan berdoa di dalam rumah dan keluarga ini bertumbuh subur dalam diri Pater Albert Jansen. Sebelum mendirikan serikat misi, serikat saudara Allah tahun 1875, serikat misi Suster-Suster Abi Kudus SSPS tahun 1879, dan kemudian
kasih Yesus Abdul Kudus adorasi abadi tahun 1896. Pater Jansen adalah promotor doa Jerman Austria untuk animasi rohani dan untuk animasi misi. Ada dua yang tidak saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, tentang hidup dan firman Allah dan berkesaksian tentang firman Allah. Kita tahu Tuhan berbicara, Tuhan berfirman kepada manusia melalui berbagai cara. Kita mengenalnya melalui dua kitab suci. Yang pertama adalah kitab kehidupan, kitab penciptaan. Yang kedua adalah kitab suci. Kitab Kejadian memulai dengan menuliskan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Satu gambaran tentang waktu Pinefol, awal Iblis. Kekosongan, kegelapan, chaos. Dan firman Tuhan yang pertama kali dicatat dan terdengar adalah satu perintah. Jadilah terang. Dan terang itu pun terjadi. Kitab Mazmur memuji Tuhan sebagai terang. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gentar? Kehadiran Tuhan memberikan pencerahan pada jalan dan kehidupan kita. Seperti semua Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Siapa yang harus tahu? Dalam Mazmur 104, Tuhan yang menutupi dirinya dengan cahaya disamakan dengan mengenakan pakaian yang menunjukkan betapa cahaya merupakan hakikat, sifat, kemuliaan dan Tuhan sendiri. Di sepanjang kitab suci, kehadiran Tuhan seringkali disertai dengan cahaya terang untuk menyampaikan kemuliaan, rahmat, wahyu dan bimbingannya kepada umatnya. Perjanjian Lama berisi beberapa nubuat yang menunjuk pada Yesus sebagai terang yang akan datang yang menyinari dunia. Dalam Yesaya bab 9 ayat 2 kita dengar, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang gelap gulita telah terbit terang. Memang akan selalu ada kegelapan dalam hati manusia dan kekosongan dalam kehidupan manusia. Akan selalu ada kebingungan dan kebimbangan di dunia kita. Dan teks Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 bicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah terang yang memberi kehidupan. Terang itu mempunyai kuasa untuk menguasai kegelapan. Dalam Yohanes bab 1 ayat 4 dan 5 dikatakan sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Ini saudara-saudara. Kalau di satu komunitas Kristen, ketika bangun pagi, sama saudara ada yang langsung berdoa senior dan saksi relasi. Tetapi bulan Oktober yang lalu, waktu saya mampir di komunitas Kristen di Surabaya, para saudara di sana menjadikan teks Yohanes bab 1 sampai 18 itu sebagai teks doa mereka. Mereka mendaraskan secara bergantian ayat demi ayat. Di satu paroki yang dilayani oleh sama saudara SUD sebelum misa, umat mendoakan breviary. Ada yang gunakan versi breviary yang ringkas, tapi ada yang gunakan versi lengkap. Dengan cara itu umat menjadikan kitab suci sebagai doa, karena doa breviary diambil dari Mazmur. Selain doa breviary,
tentu akan sangat baik untuk hidup dalam firman Allah jika sering tersuci Lexio Divina menjadi satu kebiasaan bagi umat kita. Apa yang baru sampaikan tadi yaitu doa dan pendalaman kitab suci adalah cara-cara meresapi dan menyatu dengan firman yang menjadi manusia, menyatu dengan sang terang dunia yang memberi kehidupan. Dan dalam doa bersama dengan doa itu kita tahu bahwa doa yang sejati beda dengan sekedar membaca doa. Doa yang sejati adalah kesempatan istimewa untuk mengalami dan mengenal Allah sendiri. Jika orang sungguh mengalami, sungguh mengenal Allah dalam doa, dalam perjumpaan yang suci, dia akan diubah oleh Allah yang dialami, oleh Allah yang sungguh dia kenal secara pribadi. Jika orang sungguh mengenal dan mengalami Allah, yang akan diubah menjadi manusia baru oleh Allah yang dikenal. Dengannya dia tidak berjalan dalam kegelapan. Satu Al-Jansen adalah satu contoh dari pribadi yang diubah oleh Allah dalam doa-doanya. Pada Herman Fisher menulis, tidak dapat diragukan bahwa selain rahmat Allah, perkenalan Al-Jansen dengan kerasuan doa dan semangatnya mempunyai pengaruh besar bagi pandangannya yang luas. Mendengarkan Injil, membacanya, merenungkannya dan menjadikannya sebagai makanan rohani kita secara khusus memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Yesus yang hidup, yang dengan terang kebangkitan dari alam telah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa kematian. Saudara-saudari semua, hidup kita adalah suatu perjalanan. Tuhan sendiri yang terang, yang menjalani perjalanan itu. Dalam perjalanan itu kita membuka hati dan seluruh diri kita untuk mendengarkan Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Di sini kita bisa mengutip Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah berita bagiku, kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah adalah kabar baik, kabar sukacita dan keselamatan yang datang dari Allah. Satu Al-Jansen berkata, mewartakan kabar baik adalah tindakan kasih yang pertama dan terbesar terhadap sesama. Pada kesempatan yang lain, dia berkata, betapa mulia hidup yang dibaktikan untuk misi. Al-Jansen terinspirasi oleh perkataan Nabi Yesaya, dan karena itu dia berlutut dan mencium kaki para misionaris yang berangkat ke tanah Mesir untuk mewartakan firman Allah. Dan kita berdengar dalam bacaan pertama, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, alam itu kerajaan. Kedua, karena ini kita berkumpul para pemimpin religius, provinsial, regional berkumpul, maka sama aja kita menulis dengan tema memimpin, artinya menjadi terang. Hendaknya terang mempercaya kepada orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16. Dalam tinjauannya pada tahun 1899, satu Al-Jansen menegaskan, saya selalu merasa tugas pertama saya adalah merawat perkembangan rohani jiwa dari manusia. Satu serikat hanya bisa efektif jika dipenuhi dengan semangat yang baik. Pada 12 Juni 1885 kepada Yosef Rainadens yang menulis, teruskan dan sering-seringlah mengadakan retret dan rekoleksi. Saya memberikan retret dan rekoleksi sesering mungkin untuk membina para imam, student, para pemuda. Tugas paling penting dari seorang pemimpin adalah membina dengan baik para saudara. Pada 22 September 1903 kepada Pastor Bimbo di Papua New Guinea,
Pater Amrokiansa menulis, anggap ini sebagai tugas pertama dan terpenting untuk Anda untuk meningkatkan semangat misi yang baik. Dalam orientasi untuk para provinsial, regional, dan pemimpin wilayah misi tahun lalu ini, kepada kami diberitahu bahwa animasi spiritual dan tentu saja animasi misi adalah tugas pertama dan paling penting dari seorang superior. Bukan dalam arti bahwa ia harus melakukan hal tersebut terlebih dahulu dan kemudian tugas-tugas yang lain, melainkan dalam arti bahwa tugas animasi spiritual dan animasi misi harus meresap di dalam hidup dan semua tindakan. Istilah animasi spiritual ini sepertinya berfokus pada hal rohani, hal spiritual semata. Hal ini benar berdasarkan pemahaman istilah kehidupan rohani sebagai kehidupan penuh dalam roh. Spiritualitas adalah buka diri pada tindakan Roh Kudus yang bekerja untuk mewujudkan impian Tuhan tentang kepenuhan hidup bagi setiap orang dan seluruh umat manusia. Animasi spiritual bertujuan untuk mendorong pertumbuhan individu dan komunitas menuju kepenuhan hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes bab 10 ayat 10. Berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinan yang dalam bahasa kitab suci tadi, hendaknya terang percaya di depan orang. Mudah-mudahan Pater Henry Hegel dalam segala keterbatasan dan kerapuhan manusiawinya bisa menjadi contoh atau ilustrasi untuk kita. Pater Hegel pada tahun 1975 sampai tahun 1977 menjadi anggota Rumah Formasi Seminari Tinggi Santo Paulus de Leon Flores. Ia adalah superior jenderal yang istimewa. Superior jenderal itu pemimpin tinggi dalam tarikat religius. Dalam khotbah pada hari pemakamannya pada hari Sabtu 18 Desember 2004 di Stee, Belanda, Superior Jenderal Pater Antonio Pernia menyebut 3 hal yang berkaitan dengan Pater Hegel, yaitu orang miskin, sentralitas pada kitab suci, dan karisma pendiri. Pertama, Pater Hegel menekankan opsi dan preferensi untuk orang miskin. Pada masa kepemimpinannya, keadilan dan perdamaian menjadi mata khas SPD. Bersama dia, serikat semakin menyadari tentang perlunya solidaritas dengan orang miskin dan terpinggirkan. Kedua, dia menekankan sentralitas sabda Allah dalam misi. Pada masanya, khusus DB Bumdineni dimulai. Kerjasama dengan Catholic Biblical Federation diperkuat. Kerasulan tersuci menjadi dimensi karakteristik dalam misi serikat. Bersama dia, serikat menemukan kembali pentingnya sabda Allah dalam misi. Terakhir, spiritualitas misioner berdasarkan karisma pendiri. Pater Hegel menekankan kesetiaan pada karisma pendiri. Darinya terbentuk spiritualitas Amrokiansa di Stee, Belanda. Bersama dia, serikat semakin dekat dengan visi dan misi pendiri. Intinya, sebagai pemimpin serikat, hal besar perubahan transformasi besar telah dilakukan oleh Pater Hegel sebagai superior jenderal. Ini menarik untuk saya bahwa dalam pengantar biografi Pater Hegel yang ditulis oleh sejarawan SLT, Pater Joseph Alp, buku itu terbit tahun 2006. Pater Superior Jenderal Antonio Pernia menulis sebagai keistimewaan Pater Hegel tidak banyak terletak pada apa yang telah dilakukannya, melainkan terletak pada sebab. Ya, apa sekali besar tidak ada besar yang dibuat, tapi pada tahun Indonesia. Keistimewaan Pater Hegel tidak terlalu banyak terletak pada apa yang telah dilakukannya, melainkan pada sebab. Lalu bagaimana? Dalam kunjungan saya ke provinsi wilayah Singkat, para saudara terus mengenai Pater Hegel dengan
dan mereka mengingat beliau sebagai orang yang benar-benar baik, seorang religius yang sungguh murah hati, seorang imam misionaris religius yang sangat berkomitmen, sebagai saudara jenderal yang menggabungkan visi yang mendalam dan administrasi yang efisien, kasih sayang kebapakan dan keteguhan sikap, pengertian persaudaraan dan berani memberikan teladan. Dalam pengertian tertentu, ia adalah seorang pemimpin yang istimewa. Para provinsial, regional dan saudara-saudara semua, ini hal yang hendak saya katakan, hal yang hendak saya persoalkan. Keistimewaan seorang pemimpin religius misioner tidak terlalu banyak terletak pada apa yang dia lakukan, melainkan pada siapa dia. Dan ini saya mau garis bawahi dua kata kunci. Pertama, integritas. Yang kedua, integritas. Kepemimpinan bukan tentang pangkat dan posisi. Ini adalah tentang hidup seseorang yang membelakan hidup orang lain dengan cara bagus. Adanya integritas dan kredibilitas menjadikan terang kita bercahaya di depan orang, bersinar di depan saudara dan saudari kita sendiri. Supaya diri kita tetapi supaya mereka memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mari kita semua berdiri dan kita membaharui iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Bapa kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, dan dari orang Maria, yang mengatas secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disatukan orang Allah Bapa yang kita imani adalah Dia yang Maha Kuasa dan berlimpah kasih setia kepada setiap insan yang berpaut padanya. Maka marilah dengan beriman kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja dan negara, semoga gereja dan tanah air kita dibimbing oleh rahmat kebijaksanaan Tuhan melalui para pemimpin agar mereka mampu menjadi gembala yang baik dalam memancarkan terang dan cinta kasih ilahi di tengah kehidupan dunia yang sedang haus akan keadilan, damai, dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi ketiga kongregasi SWD, SSPS, dan SSPS Adorasi Abadi, semoga ketiga kongregasi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen mengalami persaudaraan sejati dan sehati sepikir, berkolaborasi, saling mendukung dan meneguhkan untuk mewujudkan sabdamu dalam terang dan belas kasih, sehingga kegelapan dosa dan kekelaman malam tak beriman lebur di hadapan cahaya sabda dan roh rahmat, serta hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Marilah kita mohon.
bagi para provinsial, tim Sumur Yakub dan Yayasan Viva. Semoga terang dan kasih Allah Roh Kudus senantiasa membimbing mereka dalam melaksanakan pertemuan yang berlangsung beberapa hari ke depan. Semoga setiap pembicaraan, rencana, kebijaksanaan, dan keputusan yang diambil diterangi sabda kasih ilahi. Marilah kita mohon. Bagi para mitra misi, Sovedia, PMRK, semua yang terlibat dalam melancarkan kegiatan pertemuan ini. Semoga anggota Sovedia, PMRK, dan semua yang terlibat dalam kegiatan pertemuan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Nya yang berlimpah, sehingga mereka semakin teguh dalam iman dan menjadi saksi terang dan belas kasih di mana saja mereka berada. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin terbenam dalam sabda dan terang kasih ilahi, sehingga mengenal dan mengalami kasih Kristus, serta semakin menghayati martabat kita sebagai utusan Kristus, agar senantiasa teguh dan setia pada panggilan dan perutusan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa, pendengaran kami, inilah doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Sempurnakanlah apa yang masih kurang pada diri kami, dan tambahkanlah iman kami untuk semakin percaya akan kenyataan-Mu bagi kami masing-masing, kini dan sepanjang segala waktu. Amin.
berdoa saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini mengenang yang mulia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan seluruh hidup dan karya kami yang Kau persatukan dengan kurban putra-Mu. Semoga persembahan ini mengantar kami semua kepada terang keselamatan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih mulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, yang menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan darahnya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan domba, anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi, penuh kemuliaan. Hosana, 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 bagi Allah di surga. Berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, 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 bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah kami. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil merayakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami kenangkan juga misionaris SPD, SSPS yang pernah berkarya di bumi Borneo ini, yang sudah mendahului kami. Dan juga kami kenangkan keluarga besar Anuk Jansen yang hari kematian mereka kami peringati hari ini. Pater Paul Becker, Jerman; Bruder Mauritius Joseph Werder, Jerman; Pater Wojciech Bosanski dari Slovakia; Bruder Victor Penuweda dari Jerman; Pater Andrea Yoshida Kisoshi dari Jepang; Pater Pius Beka dari India; Suster SSPS, Suster Agneta D. Nixon dari Steyr; Suster Victoria A. Pins dari Polandia; dan Suster Aresedi Jane Losbangot dari Filipina. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama Dia dan dalam dirinya, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kami dari segala yang jahat. Sinilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sediakan atas tenaga saya, kami bersabar saja Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita menjadi sumber perpecahan yang ada di dalam komunitas maupun misi yang kita emban. Untuk itu kita perlu formasi yang efektif, berkesinambungan, dan juga berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Malam baik untuk kita semua. Sekarang kami kepada koordinator Pak Imam Haris Tunggu untuk membuka secara resmi pertemuan ini. Ya Pak, tadi bilang saya mendampingi suster. Saya bilang kita dua pegang pengukur, tapi Pak tadi bilang biar saya mendampingi suster. Baik, sambil memohon berkat dan bimbingan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan juga para generasi pendiri kita, Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Rainadamets, Beata Maria Helena Stollenberg, dan Beata Yosefa Hendrina Stemas. Saya menyatakan bahwa rapat tahunan para provinsial SPD SDSPS se-Indonesia dan Timor Leste yang diselenggarakan di Kota Palangkaraya yang dimulai pada hari ini Senin tanggal 22 April sampai Jumat 26 April tahun 2024 saya buka secara resmi. Acara yang berikut perkenalan. Para imam tetap duduk di akar, para suster dan para imam yang ada di bagian umat saya minta supaya maju ke depan ini berdiri menghadap umat. Silakan para suster, para imam, Pak John,
Masjid Walangkai. Yang pertama, Pater Yohanes Edward, Provinsial SPD Timur. Pater Gregoris Raha, Provinsial SPD Jawa. Suster Ignata SSPS, Provinsial SSPS Jawa. Suster Maria Immaculada, Provinsial SSPS Timor Leste. Suster Yohana Moras, Provinsial SSPS Flores Barat. Ini saatnya teman kelas, teman angkatan. Yang berikut, Pater Paulus Polo SPD, Provinsial SPD Ruteng. Pater Yosef Emmanuel Embu SPD, Provinsial SPD Endi. Suster Margaritis SSPS Tim Sumur Yakub. Sumur Yakub ini pusat spiritualitas Santo Aloysius Jansen. Yang pikir di Edesana ada sumur yang namanya Yakub. Yang berikut Pater Yanuarius Lobo SPD, Tim Sumur Yakub. Pater John Asneo, Tim Sumur Yakub. Berikut Suster Genoveva Bemba, Ketua Privat Indonesia. Suster Genoveva Bikan, Bendahara Privat Indonesia. Pater Agus Tuka SPD, Sekretaris Privat Indonesia. Suster Albina Ilvi SSPS, Provinsial SSPS Kalimantan. Yang berikut Suster Ines SSPS dari Provinsi Flores bagian timur. Yang berikut Pater Emmanuel Pinto SPD, Wakil Regional SPD Timor Leste, masih OTW. Dia masih di Jakarta, besok tiba di sini. Yang terakhir Suster Imelda OB, Provinsial SSPS Timor, tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada visitasi general di Provinsi Timor. Demikian perkenalan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya agak susah berdiri karena ada dua orang yang saya perkenalkan. Pertama, saudara kami Romo Patricia, lalu ini Petrus Agato begini. Jadi supaya jangan bertanya-tanya siapa di sini. Terima kasih banyak untuk Dewan Paroki. Terima kasih banyak untuk Dewan Paroki dari GKB ya, yang hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua undangan dari Paroki dan katedral. Dan kalau katedral pastor kepala sudah diperkenalkan, YGB mesti diperkenalkan oleh saya. Pater Tor, saya kira opa kita yang tercinta, Opa Ben. Lalu
Satu yang ketinggalan pesawat. Enggak ya, itu Pak Lusius baru datang dari Jakarta.